Harusnya masih bisa karena gue nempel sama mobil depan. Kirain mau numpang, gue berhenti. Silaturahmi bro. Ternyata polisi. Iya, bapak mau kemana pak? Sekalian dah. Nanya gitu ya? Hah? Mau kemana? Saya mau ke arah sana, searah. Mau sekalian. Halo kawan-kawan. Hai. Jumpa lagi dengan saya, Thomas dan Lewi di kanal Kata Mas John. Kanal kata Mas Jon, kawan. Lu katanya habis ditilang loh ya? Yoi, Tilang di mana lu? di Tomang. Anjir. Gue di Tomang kemarin kena tilang kan pagi-pagi. Kena 2 pasal ya. Jadi gue dianggap melanggar lampu merah ya kan. Terus ya biasa lah kan, surat-surat pak gitu kan. Gue kasih SIM gue. Wah pak, ini SIM-nya udah habis 2018. Ya singkat cerita gue kena 2 pasal lah. Ya kan? Terus katanya kalau gue mau bayar langsung ke BRI-nya, bawa surat tilangnya langsung bayar ke bank, kena dendanya maksimal 2 pasal, gue bisa kena 1 juta. Gue juga baru tahu tuh. Terus ada polisinya menyarankan, udah nanti setelah sidang aja, dia bilang. 1 hari setelah sidang bapak nggak usah datang, dia bilang nanti 1 hari setelah sidang datang ke Kejaksaan Jakarta Barat, karena kan gue di Tomang. Nah, nanti bapak bayar denda di situ, ambil surat-suratnya di sana, dia bilang. STNK gue ditahan kan. Ya udah, akhirnya gue kemarin hari Jumat kemarin gue ke sana sesuai dengan tanggal yang dianjurkan. Sampai sono, anjir gue bingung tuh. Pegangan. Kau punya iman lu gimana? Tiba-tiba gue iman gue rusak cuy. Gue bingung cuy. Di depan kantor kejaksaan tuh banyak banget orang ngumpul di trotoar. Demo. Hah? Demo. Gue nggak tahu. Gue pikir begitu tadinya. Antri apa nih ya kan? Nah, terus gue cari parkir, gue berhenti lah kan. Pak, gue mau parkir, gue bilang. Bukannya ditunjukin parkiran di mana ya kan? Ditanya, bapak mau ngurus SIM ya? Bapak mau ngurus tilangan ya katanya. Sama saya aja pak. Siapa tuh? Paling bapak tunggu sebentar dah. Nah, ntar dulu. Gue kan ribet ya. Gue nggak tahu dia siapa. Tiba-tiba mau ngasih pertolongan gitu kan. Di Jakarta lagi kan. Patut dicurigai kan. Itu orang baik namanya mah. Iya. Ya udah, akhirnya udah. Ini parkir mana nih? Gue bilang. Wah di sini emang ada parkiran pak. Katanya. Udah parkir semua. Udah agak jauh lah gue parkir kan. Parkir. Habis itu gue samperin lagi datang. Nah, habis gue parkir nih, ya kan? Ya, akhirnya gue samperin lagi tuh ke kejaksaan itu kan. Nah, ternyata orang-orang itu adalah calo, lah. Calo tilangan lah istilahnya. Dan itu nggak cuma satu, banyak, mungkin belasan. Nah, yang gue bingung, itu antrian ada 2. Satu ngadep sono, satu ngadep sini. Gue pilih lah salah satu antrian itu kan. Gue bilang gue mau bayar denda nih, antrian di mana? Antrian denda tilang. Oh di sini pak. Nah, gue ngantri tuh, ada lah gue setengah jam ngantri. Panjang itu antriannya di trotoar cuy. Nah, habis itu tiba-tiba ada yang ngomong, oh kalau yang mau buat yang bayar di situ antriannya. Ini mah buat ngambil surat-suratnya gitu. Pindah gue, ngantri lagi ya kan. Anjing tuh. Adalah 20 menit lagi tuh gue ngantri lagi tuh. Akhirnya gue bayar lah. Denda 158.000. Kena 2 pasal. Lah katanya 1 juta. Iya, nah itu dia denda. Kata polisinya kalau ikut sidang apa segala macam nanti kena dendanya nggak maksimal dia bilang. Gue juga nggak tahu hitung-hitungannya gimana. Pokoknya gue bayar 188, 158. Habis gue bayar, gue balik lagi dong ke antrian yang pertama. Ya kan? Ternyata itu sama aja lah.
Itu dua antrian yang berbeda tapi untuk bayar denda. Bingung kan lo? Gue juga. Terus gue tanya, terus itu kenapa ada antrian lain? Itu antrian calo bang, katanya. Siapa yang ngomong? Tukang ojek. Gue rasa dia langganan tuh, kena tilang ya kan. Asu tuh. Kok abang tahu? Gue bilang, iya katanya. Itu tadi yang ngasih tahu abang tuh calonya. Cuma gue nggak ngerti, gue belum paham nih. Kenapa ada dua antrian yang ya satunya lagi tuh antriannya memang terang-terangan di ruko. Sementara kalau antrian yang pertama itu dia kayak mobil BRI gitu. Itu bedanya. Lu ngantri ke mobil BRI? Iya, antrian yang kedua nih setelah gue bayar. Gue pikir gue mau ngambil surat-surat di situ. Ternyata kalau lo mau udah bayar, lu langsung ke loket sono lagi. Ada lagi loket jalan lagi 100 meter ke dalam buat ngambil surat-surat. Ada lagi loketnya, ngantri lagi le, ngantri lagi nih, ya kan? Antri, habis itu lu serahin tuh bukti lu udah bayar denda. Habis itu dia bilang, tunggu ya, ntar dipanggil. Nunggu lagi, tiap 10 menit sekali tuh dipanggil tuh nomor lu tuh. Berapa jam lu ngurus? Setengah hari, bayangin tuh. Nah yang lucu, kan calo-calo banyak ya. Orang-orang yang berprofesi sebagai calo di situ banyak. Tapi di salah satu tembok itu ada tulisan larangan atau anjuran yang bunyinya kurang lebih dilarang menggunakan jasa calo. Mari bekerja sama memberantas percaloan. Dianjurkan untuk mengurus sendiri, bla 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 bla. Kalau dulu nemu calo, tolong laporkan kepada kami. Lu lapor gak? Hah? Lapor gak? Ya, Le. Ada gunanya nggak sih? Itu tuh. Gua ngeliatnya gimana ya? Satu fenomena calo ya. Terang-terangan dia eh, kerja di depan larangan atau di depan tempat yang melarang percaloan gitu. Sama aja kayak lu merokok di bawah tulisan dilarang merokok gitu. Nah, tapi nggak ada tindakan dari aparat. Mereka tetap bebas bergerak gitu. Yang kedua, iya sih kita ini pelanggar gitu kan. Pelanggar lalu lintas gitu kan. Tapi kan kita datang ke situ kan atas perintah undang-undang nih. Kita mau bayar denda dan sebagainya gitu kan. Pertanyaan gue, yang jadi pertanyaan, segitu buruknya kah pelayanan untuk apa melayani pembayaran denda itu gitu. Setengah harian gua. Padahal bayar cuma paling 5 menit, ngambil paling 10 menit lah nunggu. Seharusnya ya, kalau semua alurnya itu jelas gitu loh dan di tempat yang proper menurut gua. Ini di trotoar jalan, Bang, di depan kejaksaan. Nah, pelayanan yang buruk itu juga lah yang akhirnya bikin orang jadi males, ya kan? Kejaksaan apa pengadilan? Kejaksaan, korelasinya itu tadi ternyata. Depan wali kota. Iya, anjing kan? Hah? Di Puri itu ya? Puri ya. Pelayanannya buruk, ya kan? Orang jadi males ngantri lama-lama, akhirnya pakai jasa calo juga, cuy. Ngeri kan? Menyebalkan dong. Makanya mendingan lo jangan melanggar lalu lintas deh. Padahal kita cuma setelah melanggar hukum kita coba taat hukum ya. Iya. Ya Iya. maksud gue kita kan nggak berharap
pelayanannya istimewa, tapi minimal ya proper lah, ya kan. Masa bayar denda di pinggir jalan, di trotoar, nggak ada tempat yang lebih baik apa? Ya kan. Udah gitu ngambil suratnya itu lah, buset. Kayak di bedeng-bedeng gitu tuh kalau loketnya. Bedeng-bedeng seng doang. Udah gitu jalurnya ketutup seng gitu kan. Jadi segitu banyak orang di dalam itu mah bull cuy. Tanah. Aduh, gimana percaloan nggak subur kayak gitu caranya. Ya kan? Begitu yang lucu gue ngobrol lagi sama bapak-bapak. Dia ditilang nih. Terus kata polisinya, iya nanti bapak urus di ini katanya di Es Parman di pengadilan Jakarta Barat yang sebelum Selipi karena ada tuh gedung pengadilan tuh dulu. Ah, Tomang lewat dikit lah. iya sebelah kanan. Nah, dia udah ke sono cuy. Nggak tuh dioper lagi ke Puri. Marah-marah kan bangsat katanya. Kan anjing katanya. Gue udah ke sono jauh-jauh katanya. Iya, gue mikirnya juga di pengadilan loh harusnya. Makanya tiba-tiba gue dioper lagi ke sini katanya. Buat ngurusin ginian doang gue jadi seharian nih katanya. Jadi apa ya? Udah gitu itu tadi le. Loketnya tuh nggak jelas gitu loh. Ini loket apaan sih sebenarnya? Ya, karena di pinggir jalan. Jadi mau nggak mau informasi yang lu denger itu buat orang yang nggak pernah ngurus gitu, informasi yang lu denger ya pasti informasi-informasi yang belum tentu valid gitu loh. Nggak jelas ya. Nggak jelas cuy. Nah, masalah percaloan sendiri juga gue bingung dah. Kenapa orang kenapa percaloan itu Dilarang. dilarang tapi tetap ada? Menguntungkan nggak sih buat mereka? Le? Kalau buat gue ya, Ada bagi-baginya nggak sih? cara logik berpikir kalau misalkan gue nggak sempet ngurus-ngurus ya udah gue nitip orang. Iya, nah cuma maksud gue gini, kalau lu nitip calon nih, prosesnya itu lebih cepat. Nah, nggak perlu ngantri-ngantri. Nah, gimana tuh? Nangkep nggak lo korelasinya? Yang denger pasti nangkep. Ya. Nggak perlu lu simpulin ya. Ya kan? Makanya si calonnya itu berani banget bilang sama gua. Udah ya bapak nggak usah parkir katanya. Bapak tunggu sini aja dulu. Kata, bentar. Saya urusin dah. Baik banget nih orang kata gua. Ini the good Samaritan. Itu gitu. Dia berani menjanjikan, udah pak sebentar katanya. Nggak bayangin. Sementara gue lihat banyak orang ngantri. Kalau gue nggak sempet ngurus, misalkan gue nyuruh tetangga gue, itu sama juga ya. Calo juga kan sebenarnya. Tergantung. Bisa cepet apa enggak? Dia main sama orang dalam apa enggak? Nggak calo juga itu namanya. Nah, definisi calo deh. Nah, apa ya? Lihat, Definisi calo? lihat di KBBI. Ya, suka-suka kita aja. Kalau menurut gue kan calo itu kan jasa orang yang bergerak di bidang jasa. Mengurus Pengurusan sesuatu. terhadap sebuah izin gitu kan. Nah, biasanya dia tuh punya keistimewaan. Calo itu bisa mengurus perizinan yang tadinya harusnya jadi 1 hari gitu ya, sama dia bisa jadi 1 jam Hmm, gitu. itu hakikat calo yang sesungguhnya tuh. Betul. Ajaib kayak ketok magic tuh nggak lo? Kalau di bengkel resmi seminggu, ketok magic sejam. Mobil Anda udah selesai. Kalau gitu tuh lah. Ya kan?
ya kan? Betapa munafiknya gitu. Eh, Hah? masih banyak yang begitu. Ya kan? Munafik, munafikus. Masih ada yang begitu, masih banyak. Gua nggak tahu soalnya banyak apa kagak. Terang-terangan dia melarang, tapi di depan matanya sendiri praktek percaloan itu ada dan nggak perlu dilaporin. Nah kalau Dia ngurus, bisa lihat, iya. Terus kenapa kalau nggak diberantas gitu. ternyata ngurus tilang tuh seribet itu, ya, orang wajar lah kalau akhirnya apa propos damai di jalanan sama polisi. Itu satu. Yang kedua wajar akhirnya orang pakai jasa calo, ya kan? Memang kondisinya dibikin menjadi mutualisme untuk kepentingan mereka gitu. Mereka tidak memperbaiki pelayanannya, sistem pelayanannya lambat, Hmm. ya kan? Supaya orang males. Kemudian mereka secara tidak resmi nih, ya kan, menyediakan jalan lain gitu buat orang-orang yang pengen cepet. Tentu ada biayanya, ya kan? Lu ditilang gara-gara apa tadi? Gue melanggar lampu merah awalnya, habis itu ketahuan SIM gue mati. Hmm. Biasalah, lampu baru merah nih, ya kan gue lagi jalan nih, setengah badan lampu merah, gue lihat sih, cuma ya udah setengah badan. Harusnya masih bisa, karena gue nempel sama mobil depan. Kirain mau numpang, gue berhenti. Silaturahmi bro. Ternyata polisi. Iya, bapak mau kemana pak? Sekalian dah. Ih, nanya gitu ya? Hah? Mau kemana? Saya mau ke arah sana, searah. Mau sekalian. Suruh keluarin SIM nih kan. Bapak melanggar. Ya, selalu dah. Ya begitulah. Gue menemukan sesuatu yang lucu dan menurut gue agak menjijikan sih. Semoga bisa jadi bahan refleksi ya. Hmm. Supaya pelayanan publik di negara kita ini semakin Semakin baik. bagus. Ya, semakin baik, semakin ya nggak munafik lah. Iya. Buat gue tuh munafik men, gila lu melarang percaloan, tapi sama sekali tidak ada tindakan gitu. Ya begitulah. Kesel aja gue. Harusnya gue cuma berharap ya paling mungkin gue 1 jam paling lama selesai lah. Ya kan? Gue menjalankan kewajiban gue. Gitu. Tapi ternyata akhirnya harus setengah harian juga kelarnya. Gara-gara informasi yang gue dapet tidak valid, akhirnya gue harus berganti-ganti antrian. Ya kan? Itu nggak ada Petunjuk. papan informasi gitu. Kagak ada. Nggak Masuk. ada. Lu tes aja deh. Ogah. Kagak, lu lewat aja situ. Udah Lu pernah le- gue sering. Nah, mampir lah, biar lu tahu. Serius. Gokil. Itu ngeri sih. Ya udah, kawan-kawan semoga jangan ditilang ya. Hati-hati berkendara, Ribet. berlalu lintas. Ribet. Ya, Apa? serba salah kita mau urus secara resmi juga begitu. Kita mau nyogok juga Salah, salah karena kita ikut membobrokkan. menguburkan ya kan. Oh iya. Ya, ya semoga ke depan negara kita ini semakin bener lah. Jangan putus asa. Sampai sistem yang baik memang dijalankan. Peace ya. Peace.